Badan Musyawarah tanggal 11 Maret 2026 dan hasil keputusan rapat internal Komisi 8 DPR RI tanggal 12 Mei 2026, maka pada hari ini, Senin tanggal 6 Juli 2026, Komisi 8 DPR RI melaksanakan rapat dengar pendapat umum dengan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau PP Muhammadiyah, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam atau PP Persis, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDDI, dan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Weton atau PBNB, dengan agenda masukan mengenai perspektif fikih dalam pelaksanaan wukuf di Arafah dan wukuf di Arafah, dam dan tanazul dalam penyelenggaraan ibadah haji. Menurut laporan dari Sekretaris Komisi 8 DPR RI, rapat hari ini telah dihadiri 7 fraksi dari 42 anggota Komisi 8 DPR RI, karena rapat ini tidak mengambil keputusan sesuai dengan tata tertib DPR RI pasal 308 ayat 1, maka tidak memerlukan quorum. Oleh karena itu, atas persetujuan pimpinan dan anggota Komisi 8 DPR RI dengan serta pimpinan ormas-ormas Islam, rapat hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Acara rapat hari ini adalah: 1. Pengantar ketua rapat, 2. Penjelasan pimpinan ormas Islam secara bergiliran, 3. Tanya jawab, 4. Penutup. Apakah rapat tersebut bisa disetujui? Pada hari ini akan kami mulai pada pukul 14.30 sampai 15. Kepanjangan ya. 15.30, tapi kalau ternyata kurang nanti kita tambahin lagi, ya. Hadirin yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan ormas-ormas Islam beserta seluruh jajaran yang telah hadir pada rapat hari ini. Rapat hari ini diselenggarakan untuk mendapat masukan dan masukan dari pimpinan ormas-ormas Islam mengenai perspektif fikih dalam penyelenggaraan ibadah haji. Karena pasal 3A Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh menyebutkan bahwa di antara tujuan penyelenggaraan ibadah haji adalah memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi jamaah haji dan jamaah umroh sehingga dapat menunaikan ritual ibadah sesuai dengan ketentuan syariat dengan efektif, berbasis data, aman, nyaman, efisien, dan terorganisir. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka jemaah dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah haji harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, Komisi 8 DPR RI meminta masukan kepada pimpinan ormas Islam yang hadir pada rapat hari ini mengenai pandangan dalam perspektif fikih terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan ritual ibadah haji mengingat terdapat kebijakan-kebijakan baru yang dilaksanakan oleh pemerintah Arab Saudi dan pemerintah Indonesia selama penyelenggaraan ibadah haji, seperti pelaksanaan dam, murur ketika mabit di Musdalifah, dan tanazul ketika mabit di Mina. Saudara pimpinan ormas Islam yang kami hormati, demikian pengantar rapat yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya, sesuai dengan acara yang disepakati, dipersilakan kepada ormas-ormas Islam untuk menyampaikan penjelasan secara bergiliran. Silakan, saya persilakan dari siapa dulu? Monggo.
terserah nanti di pergiliran bagi secara adil ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang terhormat pimpinan Komisi 8 DPR RI, ada Pak Haji Abdul Wahid dan juga Pak Haji Singgih. Yang kami hormati segenap anggota Komisi 8 DPR RI, segenap pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam yang berkesempatan hadir. Singkat, memenuhi undangan RDPU dari Komisi 8 DPR RI, kami dari Majelis Ulama Indonesia, saya Asrorun Ni'am Soleh, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa, dan juga Buya Gus Rizal Gazahar, Ketua Majelis Ulama Indonesia yang membidangi fatwa metodologi, serta Sekretaris Komisi, diberikan tugas untuk menjawab sekaligus juga memenuhi undangan RDPU pada kesempatan siang hari ini. Ada 3 tema secara pendek akan kami sampaikan sesuai dengan permintaan, dan basisnya ini kami susun atas dasar pengalaman empirik di mana kami berdua untuk musim tahun 2026 kemarin diberikan amanah sebagai musyrif dini, sehingga prosesi penyelenggaraan ibadah haji itu bisa berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta catatan-catatan evaluasi yang diperlukan untuk perbaikan. Karena inti dari penyelenggaraan ibadah haji dan juga kehadiran negara adalah untuk memastikan ibadahnya, aspek manasik ibadahnya. Sementara unsur-unsur yang terkait dengan akomodasi, transportasi, kemudian aspek keamanan, itu semua adalah tawabi atau pengikut untuk memastikan terselenggaranya ibadah haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan syar'i. Ini yang pertama secara prinsip. Kemudian ada 3 hal yang menjadi ruh dari penyelenggaraan ibadah haji. Yang pertama adalah penyelenggaraan wukuf. Mungkin slide-nya bisa terus. Wukuf tentu merupakan rukun haji, kita semua memahami. Ada 2 isu besar terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji tahun kemarin. Yang pertama, perubahan tata kelola terkait dengan safari wukuf, di mana pemerintah Saudi tidak lagi memberikan fasilitasi sebagaimana tahun sebelumnya. Nah, ini menimbulkan kegagapan baik pada aspek teknis maupun pada aspek pemastian syar'inya. Sehingga di lapangan ada jamaah yang dikualifikasi sebagai dibadalkan, kemudian pada saat dia sudah dibadalkan ternyata dia bisa hadir secara fisik. Nah, ini adalah kondisi-kondisi faktual yang tentu bisa menjadi salah satu dasar di dalam perbaikan kita. Fatwa Majelis Ulama Indonesia sudah menetapkan terkait dengan kualifikasi siapa jamaah haji yang bisa dibadalkan dan yang tidak bisa dibadalkan. Kemudian yang dia harus hadir tanpa badal. Kemudian jenis badal yang berikutnya karena ada uzur, itu apakah dia ditunda keberangkatannya atau diganti secara langsung. Nah, ini diidentifikasi untuk memastikan tentu kondisi fisik di masing-masing jamaah yang beragam. Ini beberapa ketentuan fatwa jamaah haji yang sakit dan tidak memungkinkan untuk disafari wukufkan. Menderita penyakit berat yang dikhawatirkan akan mengancam keselamatan jiwa atau akan memperberat penyakitnya. Kemudian menderita penyakit menular yang mengancam jiwa orang lain. Artinya kondisi yang seperti ini sudah menjadi pemboleh untuk tidak harus hadir secara fisik di Arafah untuk kepentingan wukuf. Dia bisa dibadalkan melalui orang yang sehat. Nah, seringkali muncul masalah, dia hadir secara fisik di Arafah untuk wukuf tanpa dengan kesadaran, pada saat berikutnya dia tidak mampu lagi, seperti tawaf ifadah. Padahal tawaf ifadah seperti yang ditetapkan di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, dia nggak bisa dibadalkan, nggak bisa badal parsial.
Beda halnya ketika masalah yang terkait dengan masalah kewajiban seperti badal lempar jumroh dan atau yang lain yang memang ada dispensasi. Nah, ini yang saya kira penting untuk diperbaiki tata kelolanya. Kemudian yang poin berikutnya terkait dengan penempatan jamaah di Arafah saat wukuf, dan tentu ini juga saat di Mina, di mana lelaki dan juga perempuan dicampur. Ini menjadi keluhan jamaah yang bisa berdampak kepada aspek syar'i yang terlanggar. Pengennya menjalankan aspek syar'i, tetapi di dalam penyelenggaraannya ini tidak ditata secara baik. Nah, ini jamaah yang mampu melaksanakan wukuf di Arafah secara normal, kemudian jamaah yang memiliki udzur syar'i perlu diidentifikasi secara serius dari awal. Inilah tugas pelayanan kita. Jamaah yang masuk kategori terhalang untuk wukuf di Arafah secara reguler dan bisa ikut safari wukuf. Ini mungkin karena dia tidak cukup mandiri, dia wajib tetap hadir tetapi dengan pendampingan. Kemudian jamaah yang tidak mungkin di safari wukufkan, maka solusinya adalah badal haji. Nah, penyiapan pendamping ibadah, nah ini mungkin menjadi isu yang lain terkait dengan sangat ketatnya Saudi memberikan kesempatan untuk izin masuk di Al-Musna. Sehingga jika ada badal haji berdampak kepada biaya yang naik. Beda halnya dengan tahun-tahun sebelumnya. Mukimin bisa menjadi salah satu alternatif untuk menyelenggarakan badal haji dengan biaya yang relatif murah. Nah, hari ini ada kesulitan untuk penyelenggaraan badal haji itu. Saya kira ini juga menjadi isu yang perlu diselesaikan. Aspek syar'inya tetap terpenuhi, tetapi aspek tanfidhinya karena berisiko kepada naiknya biaya ketika orang masuk, sekalipun dia tidak izin haji, izin bekerja sekalipun untuk masuk itu dengan tasrih yang lumayan mahal. Ini yang pertama terkait dengan aspek wukufnya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan mabit di Muzdalifah. Ini terkait dengan pergerakan jamaah haji dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, kita mengusulkan untuk sedari awal sudah dikategorisasi antara jamaah haji yang ada uzur syar'i untuk tidak wajib mabit dengan jamaah haji yang memang memiliki kewajiban untuk mabit di Muzdalifah. Nah, istilah murur ini sebenarnya kalau menggunakan terminologi kebahasaan itu kan lewat. Sehingga itu difahami, murur itu tidak mabit. Sementara yang dalam prakteknya ini pada hakikatnya adalah memfasilitasi jamaah haji yang memiliki kewajiban untuk mabit di Muzdalifah, kemudian menghindari terjadinya kredit, dilaksanakan model mabit di Muzdalifah dengan tanpa turun pada waktunya dan pada tempatnya. Nah, sehingga ada 3 kategori jamaah nantinya. Jamaah yang memang sedari awal dia ada uzur syar'i, sehingga tidak wajib untuk mabit di Muzdalifah, maka nggak usah dipaksakan masuk ke Muzdalifah. Dia bisa langsung dari Arafah menuju Mina, atau Arafah langsung menuju hotel. Melihat kondisi faktual jamaahnya. Jadi nggak perlu lagi apa yang kita sebut sebagai mabit suri, mabit pura-pura, dilewatkan Muzdalifah, tapi pada hakikatnya tidak memenuhi kriteria mabit. Nah, jenis yang kedua adalah orang yang memang memiliki kewajiban untuk mabit di Muzdalifah. Gerakannya dibagi 2. Habis maghrib dari Arafah, menuju ke Muzdalifah, sampai trip yang sebelum nisful lail, sebelum tengah malam. Ini adalah trip pertama, dia mabit, turun di Muzdalifah, kemudian dia menunggu sampai tengah malam untuk menyelenggarakan mabit, setelah itu berangsur menuju Muzdalifah, menuju Mina. Trip yang kedua adalah jamaah haji yang kebagian di dalam pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifahnya itu dekat atau sudah tengah malam, sehingga begitu nyampe Muzdalifah, dia sudah tengah malam, di tempatnya mabit yaitu Muzdalifah, di waktunya mabit yaitu di Muntasafil Lail, kemudian dia tanpa turun dari bus. Dan ini pertama secara teknis dia mengurangi kreditnya di tanah Muzdalifah. Secara syar'i terpenuhi kriteria mabit di Muzdalifahnya.
Ini yang kedua, yang terakhir mungkin nanti akan ditambah sekilas. Sebelum terakhir nih istilah, kami mengusulkan memang diganti sehingga secara substansi fikihnya kena, secara teknisnya tidak lagi disalahpahami yang menimbulkan kegelisahan dari calon jamaah atau jamaah haji yang kebagian dia mabit. Karena prakteknya kemarin ada yang digerakkan sebelum muntasafil lail, tapi dia tidak turun sebelum tengah malam langsung nyampe ke Mina. Ini yang banyak protes. Padahal dia kena wajib mabit di Muzdalifah, tapi nggak kena layanan mabit di Muzdalifah. Pada komplain, termasuk juga ke kami waktu itu di Musyrif Dini, ya kita sampaikan kalau jamaahnya nggak salah. Yang salah adalah penyelenggara dan fasilitatornya. Kemudian yang berikutnya, terakhir yang tanazul. Nah ini setelah bergerak dari Muzdalifah menuju Mina. Tanazul ini kan didesain untuk mengurangi kepadatan di Mina. Nah, kenapa perlu dikurangi? Karena mungkin ya karena kapasitasnya nggak berimbang antara jumlah jamaah yang kita miliki dengan tempat yang disediakan. Kenapa nggak berimbang? Ya salah satunya mungkin bayarnya, kira-kira begitu. Ya, Pak Kepala, Pak Ketua. Kalau bayarnya mahal, dia bisa luas space-nya dan bisa dekat gitu. Nah, skema tanazul itu pada hakikatnya bukan rukhsah syariah, bukan dispensasi. Tetapi pemudahan saja. Biar tidak numpuk di tenda Mina, bagi jamaah kita yang dekat di Mina tinggal hotelnya, dia bisa mengoptimalkan. Jadi, tanazul di sini lebih kepada pelepasan hak untuk tidak tinggal di tenda Mina. Itu saja. Bukan melepaskan hak untuk mabit. Makanya, begitu jamaah haji yang memperoleh jatah tanazul, tidak menempati tenda di Mina, kemudian dia menempati hotel yang dekat dengan Mina, itu sebenarnya dia hanya melepaskan, dia punya hak tinggal di tenda, tapi jauh lebih baik dia tinggal di hotelnya. Tapi jika sudah ada kebijakan tanazul, hak untuk mabitnya harus dipenuhi. Disitulah model kayak beberapa jamaah haji luar negeri yang memanfaatkan seperti itu, ada fasilitasi transportasi, ada fasilitasi pergerakan jamaah haji yang tinggal di hotel untuk mabit di Mina dan juga untuk lempar jumroh. Ini salah satu usul kemarin itu, bagi calon jamaah haji yang tidak memanfaatkan tenda, apalagi yang di Mina Jadid, dia memanfaatkan yang di pemondokan, nanti ada satu kayak ruang khusus bisa di dekat Jamarot untuk hanya sekedar lesehan di situ, sehingga dia punya tujuan dan tidak diusir-usir oleh askar hanya gara-gara dia nggak punya tempat. Dia hanya sekedar transit, waktunya pendek, bergantian nanti. Dia model kayak tarot duty, satu tempat khusus, mungkin satu peta untuk musola, tidak untuk tidur, tetapi untuk stay, sekedar untuk kepentingan mabit, ada alamatnya. Ini mungkin salah satu rekomendasi. Saya kira ini, terus yang terakhir, ini beberapa rekomendasi. Perbaikan layanan ibadah haji, tentu harus mengarusutamakan perbaikan kesempurnaan pelaksanaan. Nah, ini momentum penyelenggaraan ibadah haji dengan satu kementerian, idealnya yang sunah-sunah juga difasilitasi. Jangan sampai yang wajib-wajib malah didiskon. Ini kan kayak mabit di Mina, didiskon, minta nggak tempat di situ. Nah, ini kan minta diskon terus nih. Harapannya nanti kita yang sunah-sunah malah difasilitasi. Harapannya ke depan, kami melakukan simulasi kecil kemarin Pak Ketua. Kalau seandainya yang tarwiyah itu tidak hanya sekedar diberikan dispensasi, ini kan sekarang
tidak menjadi program, tetapi dispensasi saja bagi orang yang mau, kemudian difasilitasi. Nah, bayangan saya kalau itu menjadi sistem, nanti pergerakannya mungkin sebagian, jadi kalau dalam total hari ini 200 ribuan, 100 ribu itu tarwiyah, masuk di situ, kemudian pada saat nanti di Arafah, orang nggak kena kredit muternya. Karena pertama, dia lebih prepare, karena waktunya lebih longgar, jadi dia bergeraknya tidak di tanggal 8, bahkan ini di tanggal 7 sudah bergerak. Kemudian yang kedua, dia sudah tahu tempatnya untuk kepentingan nanti pada saat mabit di Mina di tanggal 10, 11, 12. Atau 11, 12, 13. Dia pada saat mabit di Mina untuk taroyah di tempat yang sudah didesain dari awal. Sehingga pada saat nanti bergerak di Arafah, dia nggak otong-otong barang lagi. Bergerak ke Arafah, setelah itu masuk ke Muzdalifah malam, dia sudah masuk, tahu tempatnya, dan barang yang sering kali menjadi problem, karena gotong, apalagi orang yang sepuh, sudah malam, capek, gotong barang, nyari tempat. Nah ini mungkin ini menjadi salah satu alternatif perbaikan seiring dengan momentum baik ini. Momentum perhatian Presiden dengan membentuk kementerian, artinya secara political will ini sudah ada, maka harus diikuti dengan al-akhdhu bil jadidil aslah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Buya izin Pak Ketua, ya Gus Rizal menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Yang pertama tentu yang menjadi penekanan kita di Majelis Ulama bahwa kebijakan teknis dalam penyelenggaraan haji tetap harus berdasarkan kepada maqasid, tujuan utama adalah pemenuhan tuntunan syariah. Sedangkan kebijakan untuk itu adalah sarana. Karena yang diharapkan oleh jamaah yang berangkat adalah ibadah mereka sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Itu yang menjadi cita-cita. Nah, dari kajian kami secara metodologis terhadap fatwa-fatwa MUI dan kondisi yang terjadi di lapangan, sebenarnya istilah yang dipakai saat ini yaitu yang menjadi masalah yang kita bahas, tanazul dan murur. Sebenarnya ini adalah istilah yang membingungkan jamaah. Karena ini adalah istilah teknis. Istilah teknis penyelenggaraan. Tetapi istilah peribadatan yang semestinya kedua itu mutalazimain, saling berkaitan antara murur dengan ibadah yang berdampak dengannya, tanazul dengan istilah ibadah yang berdampak, itu tidaklah terhubung dengan erat di lapangan. Ada beberapa penyebab. Yang pertama memang tidak bisa dipungkiri dari pembacaan kami terhadap fatwa-fatwa Majelis Ulama yang ada, mungkin masih ada celah-celah yang belum mendapatkan jawaban yang utuh, sehingga perlu nanti ada kajian setelah ini untuk melengkapi fatwa-fatwa tersebut sesuai dengan kondisi lapangan yang terbaru. Namun yang kedua adalah lemahnya di lapangan. Karena tidak sedikit pembimbing ibadah yang tidak bisa menjabarkan dua kebijakan murur dan tanazul itu dalam konsep ibadah yang tepat. Pimpinan rapat perlu kami beritahukan bahwa pekerjaan pembimbing ibadah di lapangan itu sebenarnya lebih berat daripada kami yang bermuzakarah. Kenapa? Karena ketika kami mengkaji problematika haji, kami bisa menghadirkan kitab, bisa menghimpun berbagai referensi. Tetapi para pembimbing ibadah di lapangan itu tidak punya kesempatan itu. Mereka harus mengandalkan wawasan yang telah ada menjawab, karena mereka berfatwa untuk realita yang mereka hadapi. Tetapi dari berbagai pertemuan dapat kami menginformasikan bahwa mereka tidak dipersiapkan dengan matang.
Sehingga jadwal atau jam baris berbaris lebih banyak daripada jam mengkaji tentang fatwa fikihnya. Sehingga terjadilah berbagai persoalan-persoalan. Nah, kemudian berikutnya, istilah murur. Kalau dalam bahasa Arab, ya lewat. Tapi dalam istilah di Saudi Arabia, murur itu lalu lintas. Karena itu rajulul murur, ya polantas, polisi lalu lintas. Nah, banyak orang tidak memahami hal ini. Secara fikih, padahal dia melahirkan banyak masalah yang sebagian sudah terjawab, sebagian lagi baru menjadi jawaban pribadi-pribadi. Misalnya, murur ada di antara orang-orang yang memiliki uzur, yang dalam realita di lapangan tidak sampai waktu maghrib sudah harus dibawa keluar. Sedangkan maklumat fikih yang sampai kepada jamaah bahwa wukuf di Arafah itu harus memakai juz'um minal lail, maghrib. Nah, walaupun sudah kita jawab, tetapi ini membutuhkan jawaban yang bersifat fatwa yang umum, yang sudah harus difahami oleh seluruh pembimbing ibadah. Ini tidak tercover, sehingga banyak perdebatan dan banyak pertanyaan kepada musyrif dini juga. Kemudian berikutnya, istilah tanazul. Ketika kita koordinasikan, kenapa tanazul itu rumit sekali? Jamaah yang ingin untuk mabit di Mina. Karena pemerintah Saudi tidak mengizinkan yang disebutkan tanazul bolak-balik. Karena memang makna tanazul itu tanazala an haqqi. Orang yang telah mundur dari hak dia untuk mabit sama sekali. Sedangkan orang yang tanazul, yang kita tetapkan masuk tanazul, tidak semuanya ashabur rukhas. Tidak semuanya, tadi sudah apakah lekeniam, tidak semuanya memiliki alasan untuk rukhsah tidak mabit. Karena itu mereka berusaha bolak-balik juga. Nah, ini menimbulkan problem. Jadi usulan kami, lebih baik istilah teknis cukup berada di dalam pengelolaan teknis, sedangkan istilah ibadah itulah yang disosialisasikan kepada jamaah yang memiliki rukhsah, yang tidak memiliki rukhsah, orang yang mesti mabitnya wajib, orang yang harus membayar dam atau tidak. Jadi tetaplah mustalahat fiqhiyah yang dikedepankan. Kemudian berikutnya, celah-celah fatwa yang mungkin perlu untuk kita dudukkan bersama. Majelis ulama tentu akan menjadi payung bersama dalam hal ini. Di antaranya adalah tentang nisful lail atau muntasifil lail, pertengahan malam. Karena kita di Indonesia menghitung tengah malam itu jam 12 terus. Sehingga ketika jamaah sudah diangkut jam 11 bagi mereka itu belum muntasifil lail. Padahal kalau kita hitung dengan perjalanan waktu di Saudi Arabia itu sudah mendekat, artinya kurang sedikit atau lebih sedikit. Ini juga menjadi problem. Kemudian berikutnya, terkait dengan masalah menarik jamaah yang tidak masuk dalam kategori safari wukuf, karena memang tidak ada program itu di Saudi Arabia, tetapi dibuat cara lain, yaitu safari lansia. Mereka sudah harus ditarik sebelum maghrib tiba. Dan hal ini juga menimbulkan problematika fikih. Orang ini bisa bertahan atau tidak sampai jam 11:30, atau kita akan tetapkan orang ini yang punya uzur syar'i, yang tidak punya kewajiban untuk mabit sama sekali tanpa membayar dam. Nah, jadi ada celah-celah fatwa dalam hal ini yang memang perlu untuk dibicarakan, dan mudah-mudahan ini bisa terkonsolidasi untuk tahun yang akan datang. Terakhir, pimpinan, kita berharap betul agar masalah-masalah fikih ini bisa lebih awal dikoordinasikan sebelum penyelenggaraan. Jangan hendaknya perdebatan itu sudah hadir di lapangan, padahal koordinasi di tingkat kita sebelum keberangkatan tidak terlaksana. Tentu kita tidak bisa membayangkan begini, bahwa semua akan sependapat. Tetapi setidaknya sudah ada tafahum antar berbagai fatwa, sehingga jamaah tidak berada dalam kondisi kebingungan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ketua. Izin satu slide tadi, tema terkait dengan dam. Bisa dibantu? Izin kami sampaikan terkait dengan penata laksanaan dam untuk ke depan.
Ini ada 3 item yang mau saya sampaikan. Izin, ini rapat tertutup nih. Ini data kami peroleh. Ini evaluasi tahun 2025. Ada teguran keras dari Saudi, mungkin juga sudah memperoleh datanya. Disebut akhta' tanzimiyah kabirah. Kesalahan besar dalam pengelolaan ini oleh Kerajaan Saudi. Salah satu itemnya karena tidak menjalin kerjasama dengan Ad-Dhahi dalam pembayaran dam. Padahal itu diharuskan. Ini setelah itu ada perbaikan di 2026. Lanjut yang berikutnya. Nah ini sebelum pelaksanaan ini sudah ada surat dan kerjasama dengan Ad-Dhahi itu pada hakikatnya menjadi syarat. Pelaksanaan dam itu menjadi syarat dalam penerbitan visa. Ini surat, lanjut berikutnya. Nah ini syarat utama penerbitan visa, pembayaran jaminan konsolidasi untuk seluruh jamaah, kemudian penyelesaian kontrak haji, ini dam, dan korban melalui saluran resmi proyek Ad-Dhahi di platform Nusuk Masar. Ini sudah sistemik di dalam platform digitalnya sebagai salah satu syarat untuk menerbitkan visa. Lanjut yang berikutnya. Nah ini terus ini setelah keluar edaran dari Dirjen, ini MUI merespon. Terus yang berikutnya. Nah ini yang di platform digital yang kemarin. Platform digital kemarin itu kan sudah mempersyaratkan itu. Menginput nama, kemudian meminta identifikasi jenis haji yang dilakukan. Apakah dia qiran, apakah dia ifrad, apakah dia tamattu. Kalau ifrad, lewat dia. Karena tidak diwajibkan untuk menyembelih dam. Tetapi begitu qiran, dia berhenti. Harus diisi ini. Nah, cuma diisinya itu puasa atau menyembelih. Nah, kalau menyembelih nanti masuk berikutnya di pembayaran. Tapi ini faktanya diisinya jumlah mufridnya itu 20.000, jadi orang yang ifrad 20.000, yang mukrin itu ada 0, kemudian yang mutamate itu 182.988. Berarti haji yang tamattu. Yang desain haji kita kan tamattu nih. Cuma begitu isian kan setelah haji tamattu itu kan ada akibatnya. Akibatnya adalah bayar dam. Damnya dam tamattu itu bukan dam kesalahan. Nah, seringkali orang melihat bahwa dam itu sebagai karena kesalahan. Nah, dam tamattu itu dam ibadah. Dam nusuk, bagian dari ibadah yang didesain karena penyelenggaraan kita adalah haji tamattu. Dan diisi 182.988 itu menyembelih hewannya 0. Diisinya apa? Puasa. Padahal secara fikih ini jelas nggak sesuai. Karena secara fikih di Quran itu kalau pertama dia mau menyembelih, kalau nggak mampu baru berpuasa. Nah ini diisinya adalah berpuasa. Ini sebenarnya lebih bersifat tricky biar nggak masuk kepada ketentuan terkait dengan dam. Nah ini saya kira menjadi penting bagi kita. Artinya ini secara sengaja mensiasati sistem. Mungkin karena pertimbangan teknis kita nggak tahu. Tetapi kami merekomendasikan dengan sistem yang seperti ini, sebenarnya udah nggak ada isu lagi terkait dengan penyelenggaraan dam itu jika kita ikuti ini. Nah, kami mengusulkan ya udah langsung saja dimasukkan di dalam komponen yang dikelola dan difasilitasi oleh negara. Karena itu bagian dari sebab akibat. Karena kita mendesain hajinya adalah haji tamattu, ada akibatnya yaitu bayar dam. Nah, desainnya ini dibuat, tapi akibatnya nggak diurus gitu. Dan alhamdulillahnya, kabar baiknya, setelah itu ada komunikasi dan alhamdulillah lebih separuh jamaah sudah membayar melalui Ad-Dhahi, dan kami berkesempatan untuk kunjungan di Ad-Dhahi. Secara kapasitas masih sangat siap untuk memfasilitasi. Tinggal rekomendasinya ini kami mengusulkan sih untuk kepentingan teknis untuk memastikan aspek syar'inya terpenuhi. Ini masuk di dalam komponen. Monggo saja kalau berdampak kepada
tingginya BP, ya mungkin nanti bisa terpisah, tetapi tetap dikelola oleh negara secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, untuk mengoptimasi dagingnya, ini kita secara official kerjasama dengan Adohi, dan Adohi pada saat kami ketemu dengan CEO-nya sangat terbuka, tetapi hingga hari ini yang itu ditunggu sejak tahun 2024-2025 untuk signing belum pernah ada penandatanganan. Dua fungsi penandatanganan itu, yang pertama terkait dengan pengelolaan dagingnya untuk bisa dikirim ke Indonesia untuk jamaah yang membutuhkan. Kemudian yang kedua juga soal harga. Dia menyampaikan harga yang di pasar itu 720, dengan kontrak eksklusif itu bisa jauh lebih rendah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'da ma ba'dah. Julasaun al-fadil yang kami hormati, pimpinan rapat RTP pada siang menjelang sore ini. Ada beberapa isu ya, karena ini terkait dilihat dari undangannya itu terkait dengan persoalan isu fikih. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam isu teknis seperti Kenny Am yang sudah hafal betul di sana itu ya, sampai inci per incinya. Pertama, saya sebenarnya tidak terkait dengan isu yang di Arafah itu, sepertinya tidak ada isu, menurut kami tidak ada isu yang perlu diperdebatkan ya, meskipun tadi ternyata ada persoalan terkait dengan soal safari wukuf. Karena kita tahu di dalam fikih NU itu orang wukuf itu sebenarnya lahdotan pun nggak apa-apa. Kalau misalkan Kementerian Haji bisa bikin begitu bisa lebih murah. Jadi orang wukufnya bisa pakai bis aja kan, lahdotan yang tidak di Arafah, sementing langsung bablas pulang, itu boleh-boleh aja kan. Tapi saya kira ini nggak menjadi isu yang menurut saya sudah clear kira-kira soal itu. Tapi isu yang terkait dengan soal murur ya, terkait dengan soal murur, pertama tentu PBNU dalam konteks ini sebenarnya telah memberikan pembahasan dua kali. Salah satunya pada tahun 2024 dan yang terakhir pada tahun 2025 terkait dengan soal murur gitu. Karena yang dipahami oleh PBNU bahwa dalam konteks ini ada tempat yang kurang memadai lah kira-kira itu. Tempatnya kan seperti itu, Mina kan nggak jauh-jauh gitu, sementara orangnya banyak gitu. Sehingga dalam konteks ini ternyata ada persoalan. Ternyata ada problem terkait dengan soal tempat, yang kedua terkait dengan soal masyarakat, dan yang ketiga terkait dengan mukalafnya. Ada orang-orang tertentu misalkan yang dari risti yang sudah tua-tua itu kan agak problem gitu. Makanya kemudian pilihannya di dalam fikih sebenarnya terbuka lebar untuk orang-orang yang sahibul a'dar ini, itu bisa menggunakan pendekatan pendapat yang menyatakan bahwa murur itu bisa wajib, bisa sunnah, tetapi bisa menggunakan untuk sahibul a'dar ini, bisa menggunakan pendekatan yang dalam konteks ini sebagai yang sunnah gitu. Terkait dengan soal durasi, terkait dengan soal durasi mabit di Musdalifah, kita semua tahu bahwa dalam konteks ini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada yang tadi disebutkan oleh MUI harus muqdomul layal itu kan, harus minimal separuh malam itu kan. Tapi ada juga pendapat yang menyatakan nggak harus seperti itu, harus tapi juz'un minal lail juga boleh. Karena misalkan sekedar untuk turun sholat isya, makan-makan istirahat, langsung bisa seperti itu. Itu soal pilihan-pilihan yang sebenarnya dapat diaplikasikan, terutama untuk yang tidak semua orang menurut saya harus dipisah-pisahkan jelas. Misalkan untuk orang-orang yang dalam tanda kutip, yang risti, yang punya resiko penyakit, yang masalahnya kan kadang-kadang itu ditumpuk semua ya, tidak kemudian dipilih-pilih orang-orang yang saya kira itu menurut saya penting. Yang kedua terkait dengan soal tanazul. Terlepas soal istilah ini tanazul, itu pun juga sebenarnya sama. Ada dua pendapat yang menyatakan apakah ini sunnah ataukah itu wajib. Itu saya kira sebagai sebuah pilihan-pilihan yang dapat kita pilih. Masalahnya adalah tergantung bagaimana sebenarnya Kementerian Haji misalnya membuat sebuah fikih yang disepakati bersama. Sehingga nanti tidak ada perdebatan-perdebatan yang sering-sering di lapangan terjadi kan.
jawabannya bisa A, bisa B, tergantung orang yang nanya macam-macam. Saya kira nanti tidak seperti itu, tetapi seragam. Karena ini sebagai sebuah pilihan. Saya kira dalam konteks ini semua sepakat lah. Di dalam pandangan NU itu selalu berpikir begini, ibadah haji itu adalah ibadah yang sangat physically. Makanya di dalam konteks ini saya kira kita perlu memilih pendapat yang kira-kira yang penting ringan, tapi yang penting salah kira-kira itu. Itu isu terkait dengan soal dua isu. Terus yang ketiga terkait dengan soal isu yang terakhir, yaitu terkait dengan soal isu dam. Di dalam kacamata NU sebenarnya sudah pernah membahas terkait dengan soal ini dua kali. Yang terakhir di tahun 2025, NU itu memilih pendapat sebenarnya, memilih pendapat ya memang tidak bisa kemudian dam itu disembelih di tanah air, itu pilihan yang pertama. Makanya di dalam konteks ini NU itu ada menyatakan bahwa yang paling ideal adalah disembelih di tanah haram. Itu yang paling ideal. Tapi kalau misalkan kemudian ada kebutuhan tetap disembelih di tanah haram, tetapi kita boleh menerimanya lah kira-kira didistribusikan di sini. Cuman yang ketiga, yang menarik yang ketiga, ketika ada udzur maka dalam konteks ini NU sedikit agak meloncat lah kira-kira, meloncat dengan menggunakan pendekatan pendapat yang memperbolehkan disembelih di sana, di sini, distribusinya di sini sepanjang itu ada udzur. Udzur itu macam-macam. Salah satu penjelasan di dalam konteks udzur itu ada udzur hissi dan udzur syar'i. Udzur syar'inya misalnya begini, misalkan di Makkah itu sudah nggak ada orang miskin, atau misalnya orang miskinnya ada tapi sudah terpenuhi oleh kebutuhan-kebutuhan, sudah terpenuhi oleh dam-dam yang lain. Tapi masalahnya itu yang menentukan ini udzur dan tidak udzur menurut NU adalah pemerintah. Dalam konteks ini maka kita harus bertanya kepada pemerintah Saudi. Jadi kalau misalkan kemudian ada penjelasan ya, kira-kira ada penjelasan dari Saudi bahwa kita emang nggak sanggup, kita sudah nggak mampu misalkan, atau memang di sini nggak ada orang miskinnya sudah habis semua misalnya gitu, itu ada penjelasan yang sorry dari Kementerian Saudi, ini masih terbuka. Tetapi lagi-lagi ini pun di dalam kondisi yang sepertinya agak sulit dilaksanakan ya. Tetapi kalau misalkan Kementerian Haji mau ngotot, saya kira pilihannya adalah ngomong terus terang gini ya, ngomong terus terang itulah kira-kira kepada pemerintah Saudi ya, ngomong terus terang bersurat dan ada buktinya, jangan hanya sekedar katanya. Saya kira ini tiga isu yang kemudian kami tanggapi ya terkait dengan soal rapat pada sore hari ini. Terima kasih. Allahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus selanjutnya monggo silakan sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu rasulillah. Amma ba'du. Pimpinan rapat yang kami hormati, seluruh anggota dewan yang kami hormati pula, rekan-rekan dari perwakilan Ormas Islam dan dari MUI yang kami hormati. Pada kesempatan ini kami atas nama Afhar Rozi dari organisasi Nahdlatul Watan. Jadi kami sampaikan salam takzim dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Watan, Maulana Syekh Dr. Tuan Guru Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani, LCMPDI. Beliau tidak sempat sehingga beliau mengutus kami. Yang secara kebetulan kami juga proses haji kemarin bersama dengan Prof. Nian dan Abuya dengan Kiai Halil juga bersama-sama menjadi musyrik dini tahun 2026 kemarin dan menyampaikan apa yang menjadi harapan undangan dari Komisi 8 DPR RI pada kesempatan ini, pandangan fikih dalam hal wukuf di Arafah, dam dan tanazul. Jadi yang pertama landasan tri sukses haji yang ada di buku Kemenhas, di sini kami terus berbeda sedikit tentang kesahihan syariat. Ini tentunya menjadi panduan yang tidak bisa dinafikan dan kita harus mengakui bahwa mayoritas di Indonesia ini memang bermadhab Syafi'i, baru yang lain. Sehingga nantinya ini akan berefek ketika ada ketentuan-ketentuan yang terlalu dicampur adukkan, malahan itu akan mendatangkan kebingungan di tengah masyarakat. Ini pertama. Kemudian landasan kedua tentang kemaslahatan. Tentunya tema kemarin tentang ramah lansia ini
sangat luar biasa, walaupun mungkin ada hal-hal yang belum bisa direalisasikan secara utuh, tapi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kita patut mengapresiasi Kementerian Haji yang baru pertama kali melaksanakan dengan segala kekurangan yang ada. Yang ketiga, efektivitas tata kelola. Nah, ini yang kadang-kadang kami rasa dari kementerian dan kementerian dari Indonesia dan Kementerian Haji yang ada di Saudi ini butuh lebih meningkatkan sistem koordinasi. Apalagi kita melihat konteks dari 1,6 lebih juta jamaah haji resmi, itu kuota Indonesia 221.000, ternyata lebih banyak daripada kuota Saudi sendiri yang hanya 160.000. Tantangannya adalah antrean panjang yang melahirkan dominasi jamaah lansia, risiko tinggi, dan di tengah keterbatasan tata ruang Arafah dan Mina. Apalagi sekarang ini kita ketahui bagaimana Saudi meningkatkan tingkat selektifnya di dalam menyeleksi siapa yang boleh berhaji. Jadi tidak heran ini kita di Indonesia ini rata-rata sudah antrinya panjang, kemudian ada uangnya juga setelah banyak tua, lumayan tua, sehingga ini ada dilematik. Persyaratan semakin meningkat, tapi jamaah sudah lama menyerahkan uangnya. Ini bagaimana? Itu perlu mungkin mekanisme perlu dipersiapkan. Kalau memang ada orang itu sudah terdeteksi tidak bisa, bagaimana solusinya itu? Karena kemarin 2 hari yang lalu ada seorang yang bertanya, 73 tahun umurnya, bertanya, saya baru ada uang, mau daftar. Bagaimana ini? Sementara dia juga pernah umroh, orang yang bawa dia umroh bilang, ini sakit-sakitan di sana. Orangnya, ya umroh saja lagi. Yang kedua, enggak mau, saya mau berhaji. Nah, ini bagaimana? Gambaran seperti itu pastinya tidak hanya 1-2 orang. Kemudian, untuk mempertahankan keabsahan wukuf bagi jamaah yang uzur, pada realitanya kebijakan kriteria istitoah kesehatan Saudi semakin ketat. Ini mengancam eksistensi layanan safari wukuf yang kita sudah tahu ya ditiadakan. Jamaah uzur berisiko kehilangan rukun utama haji. Sebagaimana kemarin juga, bahkan ada yang mungkin sedikit miskomunikasi, mereka awalnya berada di rumah sakit Saudi, akhirnya dipilihkan, mau dibatalkan atau dibadalkan, karena yang di rumah sakit tidak bisa disafari wukufkan. Jadinya orang itu memaksa dirinya untuk berhaji, tetapi secara tertulis sudah ditugaskan orang yang akan membadalkannya. Jadi ini sepertinya realita yang perlu ke depan jangan terulang. Analis syar'inya ya wukuf adalah rukun yang mutlak, sehingga orang yang andai kata ada seseorang yang terhalang karena misalnya macet, sehingga sampai pagi hari Idul Adha dia belum nyampe ke Arafah, dia tidak boleh menghalalkan dirinya begitu saja. Tapi dia harus menghalalkan dirinya dengan cara berumroh, menyelesaikan dengan umroh, dan harus mengganti di tahun selanjutnya, mengganti atau mengulangi apa yang dia luput tersebut untuk berhaji di tahun selanjutnya. Tetap melekat kewajibannya. Jadi dia memutar niat untuk hajinya itu dengan umroh hanya untuk membolehkan dia melepas halangan-halangan ihram saja, bukan untuk dia bisa terlepas dari kewajiban melaksanakan haji. Dia wajib mengganti haji yang luput dia dari Arafah. Jadi kegiatan Arafah ini sangat harus dipikirkan kembali, jangan sampai kita iya saja, tapi tentunya lebih kepada bagaimana koordinasi dari awal, jangan sampai H-2, H-3 ternyata baru dibilang. Sejak awal ada rencana untuk mengadakan safari wukuf, tapi dekat-dekat harinya baru bilang tidak, dan sebagainya. Ini perlu komunikasi yang utuh dari pemerintah dan segala stakeholder yang ada. Kemudian, mitigasi kegagalan niat. Ini terjadi juga. Ini memang mungkin
sepele tapi inti kami rasa, karena ada permasalahan di jamaah kita saking regulasi bis yang berputar menuju ke Arafah itu, ada yang jadwalnya pagi, sempat kemarin di sektor 4 itu datangnya hampir asar. Nah, ini hal-hal yang kami rasa menjadi pertimbangan, perlu perbaikan ke depan, jangan sampai terjadi miss seperti itu, karena konsumsi sudah siap di Arafah tapi manusianya masih di hotel. Nah, tentang niat ini apa maksud kami? Ada jamaah yang setelah nyampe di Arafah dia bertanya, pertanyaannya, kapan kita berniat, katanya. Nah, ini tentunya mungkin teknis pemastian atau verifikasi niat kolektif itu sangat penting ketika naik ke dalam bis. Jangan sampai orang sudah nyampe Arafah dia bertanya, kapan kita berniat. Tidak semua orang bisa memahami seperti yang sudah sering berhaji. Kemudian perlu juga real time monitoring, sistem pelacakan armada. Ini kalau bisa, maaf ini, kalau mata kita bisa terdeteksi masuk ke Masjidil Haram, kenapa tidak bis bisa terdeteksi dia di mana? Ini mungkin perlu ditingkatkan sistem regulasi transportasi. Kemudian mungkin perlu juga ada cadangan armada. Kemudian tentang meluruskan kerancuan terminologi. Tadi sudah disampaikan memang tentang tanazul dan murur ini. Ya, yang dipahami sebagian petugas yang sudah kami tanya tentang tanazul ini adalah mengubah jadwal jamaah yang seharusnya dia pulang setelah 40 hari dimajukan menjadi 30 atau 25 karena keadaan kesehatan. Ini yang masuk di dalam pikiran sebagian besar petugas yang sudah lama bertugas. Istilah tanazul yang kita pakai itu tidak melewati Muzdalifah, ternyata tidak banyak yang memahaminya, termasuk orang Saudi sendiri. Oleh sebab itu mungkin sangat tepat sekali seperti yang disampaikan dari MUI tadi, perlu dirubah istilah ini agar tidak menimbulkan kebingungan. Kemudian strategi, ini tawaran strategi diferensiasi, pada dasarnya skema murur pun kalau dalam pemahaman kami, karena Nahdlatul Ulama ini sangat relevan dengan Nahdlatul Ulama sebenarnya. Di sini ada, ini salah sedikit, sebelumnya di sini adalah dari Tarwiyah. Kemudian ada tawaran, kalau memang memungkinkan ini, kalau memang memungkinkan, perlu diadakan penguraian massa dari hotel menjadi 2 gelombang. Yang pertama yang full sehat, kalau bisa itu ditawarkan untuk ikut di tarwiyah. Jadi bukan hanya dari hotel ke Arafah. Jadi regulasi orang yang tarwiyah ini kalau bisa itu yang nanti mabit di Muzdalifah. Regulasi yang tidak ikut tarwiyah kalau bisa itu yang murur. Nanti dia akan terurai jadinya. Tidak kita seperti melihat sekarang ini, gara-gara nyerobot untuk antri bis saja itu kadang-kadang menjadi kasihan kita, saling marahi jamaah ini. Belum jadwalmu, kenapa turun? Nah, seperti itu. Jadi kalau bisa sekali lagi, diurai jamaah yang ada di hotel tersebut dengan skema yang full sehat, itu ditawarkan untuk tarwiyah, kemudian ke Arafah, baru ke Muzdalifah mabit dia secara normal, baru Mina. Adapun yang kurang sehat, lansia, disabilitas, risiko kesehatan tinggi, itulah yang hanya ke Arafah, Muzdalifahnya pun hanya murur, baru langsung ke Mina. Ini ya pendapat kami. Kemudian membangun transparansi dan akuntabilitas membayar dam. Jadi kasus kemarin ini secara realita dalam pembayaran dam jamaah kita, baik itu per orang perorangan ataupun per kelompok, ternyata ada yang petugas ad-dhahi itu menerima uang tapi tidak memberikan kwitansi. Itu artinya
ada problematika dalam sistem ad-dhahi sendiri. Ini yang mungkin perlu mendapat perhatian. Bagaimana kita bukan saling mencari kesalahan, tapi bagaimana saling memastikan. Karena jamaah juga tahun-tahun yang lalu kan kita tahu, mereka datang langsung melihat hewannya, walaupun istilahnya itu oleh mukimin, dan kita tahu juga walaupun sebagiannya adalah sekedar melihat, nggak tahu benar atau tidaknya itu hewan yang dipotong, ini menjadi perbandingan jamaah. Jadi kalau ini mana hewannya kita tidak lihat, kwitansinya juga tidak ada. Nah, maka perlu pemerintah mendesak. Kalau memang ad-dhahi tetap melaksanakan itu, sistem pengawasan dan sebagainya itu harus transparan. Memang mereka sudah membuat regulasi yang bisa kita pantau bahwa sembelihan kita sudah disembelih atau belum. Tapi ketika kwitansinya tidak ada, tidak bisa kita untuk ngeceknya. Ya modal tawakal Allah saja begitu. Kemudian ini sebagian juga jamaah kita, kami tanya kenapa memilih membayar dam di Indonesia. Ternyata bukan karena memang itu pemahaman yang dia bawa, tapi katanya karena lebih murah. Nah, ini artinya kita selaku pembimbing jamaah ini gagal dalam memahamkan. Jadi orang jadinya tasahul jadinya dalam memilih mana yang lebih murah, itulah yang terjadi. Jadi ini mungkin perlu kalau tadinya ada usulan tentang bagaimana agar disatukan format fikih versi misalnya Kementerian Agama. Kalau kami mengusulkan kalau bisa dengan mazhab yang ada saja dan dirincikan begitu, bukan dicampur aduk sehingga tidak menimbulkan kebingungan. Jadi manapun yang akan diikuti, ya sudah itu yang dipahami begitu. Bukan dengan mau mengharuskan gitu, adapun selanjutnya bagaimana yang terbaik. Kemudian tentang buku panduan haji. Buku panduan haji kalau bisa minimal ada 3 jenjang. Yang agar masing-masing level itu bisa menjadikannya panduan, bukan hanya satu. Satu di tingkat diskusi atau mudzakarah sebagaimana yang disebutkan tadi, yaitu di tingkat musyrik dini. Ini yang tertinggi. Nanti inilah yang diturunkan, inti-intinya bersama sebagian dalilnya menjadi panduan pembimbing. Karena pembimbing juga ternyata banyak juga yang masih bingung niki. Nah, baru setelah dari pembimbing itu kita turunkan yang bersifat praktis untuk jamaah. Mungkin ini perlu didesak kementerian untuk mengadakan 3 level ini. Tentunya ini tidak bisa mudah, harus orang-orang yang ahli dalam menyelesaikannya. Kemudian, ya kesimpulannya 4 pilar komitmen kebijakan. Yang pertama, mohon dipertahankan safari wukuf kalau bisa tetap ada, karena kita tidak bisa orang yang sakit begitu saja terus harus memilih antara dibadalkan atau dibatalkan. Itu membingungkan. Sementara ada juga jamaah kita yang memang tidak dari sini tidak sakit begitu. Kalau dipukul rata semua yang sakit harus dibadalkan, sementara nanti setelah dibadalkan dia sehat, nah kan bagaimana itu? Nah ini. Kemudian yang kedua, standarisasi istilah. Mustalah yang ada kita pakai tentang murul dan tanazul ini memang perlu dipastikan mana yang kira-kira tidak akan menimbulkan kebingungan. Yang ketiga, digitalisasi dam. Kita harus menuntut transparansi dan bukti sah penyembelihan dari sistem pembayaran yang ada untuk menghilangkan keraguan dari jamaah kita. Dan pilar yang keempat, revisi panduan. Panduan ini dia harus bersifat praktis dan juga harus disesuaikan setelah yang di sana, setelah nyampe di Mekah. Karena kami melihat ada regulasi-regulasi yang memang perlu penyesuaian ketika berada di Saudi Arabia. Itu saja mungkin dari kami. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq wal hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.